apa aja sih barang yang saya bawa atau kita bawa ya ketika kita melakukan perjalanan untuk mendaki gunung. Saya bersama biasa teman seperjalanan sekaligus sama teman hidup. Jadi di dalam video kali ini gue pengen share ke kalian semua memenuhi pertanyaan yang baru saja sedikit menarik lah menurut saya. Apa aja sih barang yang saya bawa atau kita bawa ya ketika kita melakukan perjalanan untuk mendaki gunung. Pertanyaan seperti itu, jadi di dalam video ini isinya akan seputar itu. Di sini ada dua kulkas ini. Kenapa saya sebut kulkas? Karena di sini memang kapasitas punya saya sendiri pakai Explore ya, 75 plus 10 ya. Kalau punya kamu 60 liter. Jadi barang yang paling penting menurut kami ya, satu adalah carrier. Carrier itu bermacam-macam ukurannya, mulai dari 25 liter atau 26 liter sampai sekitar 90-an liter. Jadi carrier itu kita pakai untuk menyesuaikan perjalanan. Jadi kalau perjalanan kita hanya cukup satu malam ya, kita biasanya bisa pakai di ukuran 40 atau 50 liter aja, nggak usah besar-besar. Kalau kita perjalanannya lebih dari satu malam, yakni 2 malam atau 3 malam, atau bisa sampai 1 minggu. Nah, kalau untuk perjalanan cuma 1 hari atau 1 malam, itu kalian bawa yang 40 atau 50-an aja lah, nggak usah besar-besar. Apalagi terutama cewek, itu cukup ya 35 liter aja cukup, 40 liter cukup. Tapi ini pahlawan satu ini dia bawa 60 liter kemana-mana. Sampai ke Semeru juga bawa ini ya? Iya. Ngeri. Tapi bukan yang ini. Oh bukan itu ya? pinjem. Oh itu pinjem, rental. Bukan. Pinjem. Oh gitu. Pinjem Mas Rizal. Oke, jadi langsung saja kita bongkar apa aja sih isinya. Cekidot. Yang pertama, saya buka di bagian depan dulu ya. Depan ini biasanya nggak saya isi, paling barang-barang kecil. Udah ngintip ini deh mas. Oke, sarung tangan butut 15.000. Fungsinya buat menghangatkan tangan ketika perjalanan. Yang kedua, rain cover atau cover bag. Ini dari JBS, Jack Wolfskin. Berapa harganya? 45.000. Berasa mau obrol gak? Ini tali apa namanya? Apa sih tali ini namanya? Oh iya. Tali kotannya gini gua. Enggak, nanti ditulis di deskripsi. Selanjutnya gunting. Ini saya berguna buat memotong tali, membuka logistik atau buat ya keperluan dadakan lah. Habis. Lanjut. Di sebelah sini saya isi parfum. Parfum ini gunanya kalau saya perjalanan lama jauh gitu ya, sampai seminggu mungkin ke Semeru atau ke Rinjani atau ke Kerinci. Jadi kan saya jarang mandi kadang guys, mandinya baru sekali kadang, jadi cukup diginiin udah wangi gitu. Lanjut, sebelah sini kosong, saya isi. Di sebelah topi, bagian topi saya cuma isi dikit nih. Ini karena belum saya packing bener ya, karena sambil nunggu teman juga, kita bongkar dulu semuanya. Ada lampu emergency, biasanya saya pakai ini buat halaman tenda atau di dalam tenda bisa. Jadi tinggal di iniin, dia nyala. Atau dilepas, pakai tangan, kita langsung bisa lihat bidadari. Tuh kan, kelihatan alangkah bersinarnya. Oke, buang. Biasanya bertahan berapa lama itu kak? Itu paling 3 jam sih, nggak lama, 3 jam atau 2 jam. Ada cangkir, ini cangkir keren nih guys, 25.000.
Geser langsung di bagian inti. Ini di bagian utama. Ini saya packing full pack, tapi nggak full pack bener. Apa aja sih kok barangnya banyak bener? Sebenarnya nggak banyak, cuma ini packingnya nggak rapi aja gitu. Yang pertama di sini ada perlengkapan makan. Oh, perlengkapan makan. Sendok, piring, gelas, ada gas juga. Gas penyajian. Gas portable. Di sini ada tas kamera, tapi kameranya sedang saya charger. Jadi ini rekam pakai HP nggak masalah. Isinya ini tas tripod. Tas tripodnya dipakai. Oke. Kameranya dicas. Buang. Aduh, biar kamu kelihatan juga. Di sini ada beberapa logistik. Sebagian logistik yang lain di tas Kak Indah. Ini ada tisu, roti, tisu basah, tisu kering. Tisu basah boleh nggak sih? Oh, nggak bawa, kita tinggal ya? Iya. Oh, ini kita tinggal ini. Roti-roti lah pokoknya sebagian logistik. Ini ada tas selempang. Tas selempang saya isinya jas hujan. Ini penting benar. Selanjutnya kabel data. Kas kaki. Power bank. Ini penting juga kalau HP saya mati atau kamera mati. Oke, habis. Rokok. Korek. Nyala. Mati. Nyala. Mati. Oke. Masker karena di masa pandemi corona. Oke, tapi jelek tuh apa saja. Selanjutnya di sini ada flashlight. Flashlight bisa kita gunakan buat tenda darurat atau ya buat apa? Layar di tenda kalau misal tenda cuma single layer. Kalau udah double layer mumpuni pakai ini boleh. Nggak usah pakai nggak apa-apa. Ada nesting atau cooking set 120 kalau nggak salah. Kompor ini juga penting menurut saya. Ini keperluan kelompok sebenarnya kalau kompor nesting gitu. Di karir itu nggak ada ya? Nggak ada. Iya, oh nggak punya. Ini sombong bener padahal murah barangnya. Ini saya kompor portable-nya pakai yang anti badai. Di sini gunanya buat melindungi dari angin. Oke, terpaan angin atau ya badai kecil-kecilan lah. Selanjutnya di sini ada ini pakaian ganti saya. Bentar. Di sini ada sleeping bag guys atau SB. Ini saya pakai dari JWS. JWS apa TNF ya? TNF kalau salah. Bahannya yang polar bulu karena memang saya suka. Ini hangat. Dilipatnya juga kecil sih, nggak terlalu besar bener. Oke, TNF. Selanjutnya ada trekking pole atau tongkat dalam pendakian. Ini gunanya buat menopang tubuh kita kalau turun atau naik. Ini sebenarnya cukup enak juga pakai ini, bisa menghemat tenaga kita sekitar 30% kalau kita mumet. Kalau ini terbantu. Nih paling besar nih tenda saya pakai Consina Magnum 4. Alhamdulillah saya nyaman pakai ini karena memang ini pemberian juga. Jadi pemberian dari siapa kak? Dari dia. Dia maksudnya. Terima kasih sekali lagi. Consina Magnum 4 ini lumayan enak, cepat juga masangnya, nggak terlalu lama. Lanjut. Aduh, nggak perlu kita bongkar. Di sini ada trash bag, ini buat melindungi semua barang-barang. Kalau kita kehujanan, kegerimisan, biar barang-barang kita itu nggak basah atau tetap kering. Selanjutnya di sini ada matras konvensional. Ini sangat mudah didapatkan di toko-toko terdekat, outlet outdoor ya, pasti ada. Ini harganya murah sekali, paling cuma 30.000, 25 dapat. Oke, udah habis. Ya, saya kasih tahu detailnya. Apa ini namanya? Baju ganti saya selama perjalanan. Kali ini di Gunung Sumbing ini saya perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam ya. Karena Gunung Sumbing ini termasuk gunung yang sedikit tertinggi kedua di Jawa Tengah. Jadi saya bawa pertama
Aduh. Ada jaket saya alhamdulillah Eker. dari Jaeger. Ini waterproof tapi belum wineproof. Selanjutnya kaos kemeja PDL, kaos ganti, celana trekking. Ini celana trekking saya punya dua, punya banyak sih, cuma yang saya bawa dua. Ini dari TNF panjang, saya pakai paling kalau buat summit, karena summit biasanya kita malam kan jadi dingin gitu, pakai celana yang panjang. Lanjut, ini celana pendeknya saya dari Consina Red Smooth. Gak ngerti ya saya ini sopo ini, murah pokoknya 130 mungkin, sekitaran segitu. Oke, udah habis. Weh, apa ini? Segitiga pengaman. Oke, saya bawa dua loh. Kok cuma satu doang? Itu yang dipakai. Oh iya. Satu ini, satu lagi yang masih dipakai. Oke, cukup. Kayaknya cukup itu doang yang perlu kita kasih lihat. Udah ya? Udah clear. Habis ini nanti kita bongkar carrier isi punya Kak Indah. Apa aja isinya kalau pendaki cewek itu ya. Biasanya cewek itu yang sedikit rempong, bawaannya banyak, tapi ya make up semua paling. Oke, jadi itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat mbak-mbak yang barusan tanya, semoga terjawab dengan video kali ini yang kami buat di basecamp Adipura. Dan guys, video kami ini tekan basecamp padune karo ngenteni kancane. Wes ngono wae, nek kowe seneng karo video iki cepetan subscribe ta hitung 5 4 3 2 1. Nek ora subscribe pitikmu mati.